Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minar Saramia, NIM O1A1 20224 dari kelas D, jurusan farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu pencernaan secara umum. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik suatu zat menjadi nutrisi. Pencernaan biasanya dibagi menjadi aktivitas mekanik dan kimia. Organ-organ dalam sistem pencernaan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu mulut, kerongkongan, lambung, pankreas, kandungan empedu, usus halus, dan usus besar. Proses yang terjadi di masing-masing pencernaan yaitu 1. Mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan kecil oleh gigi, sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun juga berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran panjang sekitar 2,5 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot khusus mempunyai katup yang disebut lower. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak naik kembali ke kerongkongan atau mulut. Yang ketiga yaitu lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecahkan makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Yang keempat yaitu pankreas. Tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga berfungsi menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protase, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak, protase untuk mencerna protein menjadi asam amino. Sedangkan amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kelima yaitu kandungan empedu. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin atau air serta mineral seperti kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses pencernaan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Yang keenam yaitu usus halus. Usus halus, makanan yang sudah menjadi pasta kimos di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristaltik usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Usus halus sendiri terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau bagian terakhir dari usus halus. Ketiga bagian usus halus ini memiliki tugas masing-masing dalam memproses makanan. Yang ketujuh yaitu usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau fases. Usus besar
akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu 30-40 jam. Selanjutnya yaitu macam-macam enzim pencernaan dan fungsinya. Yang pertama yaitu amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah ditelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus halus, amilase terus memecah molekul zat pati hingga menjadi glukosa yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Yang kedua yaitu protase. Enzim protase adalah enzim yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino aksid. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat beberapa jenis enzim protase yaitu pepsin atau enzim pencernaan utama di lambung, tripsin dan kimotripsin. Yang ketiga yaitu lipase. Lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Enzim lipase juga ditemukan di dalam ASI. Fungsinya untuk membantu bayi mencerna molekul lemak saat menyusu. Yang keempat yaitu maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Yang kelima yaitu laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Yang keenam yaitu sukrosa. Sukrosa adalah enzim yang diproduksi oleh susu halus. Fungsi enzim ini adalah memecahkan sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Gula sukrosa banyak ditemukan pada tanaman seperti tebu, sorghum, dan bit gula. Sukrosa juga ditemukan pada madu namun dalam jumlah sedikit. Penyakit yang menyebabkan gangguan enzim terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu gangguan metabolik, gangguan Gaucher, gangguan pankreas kronis, radang pankreas, kanker pankreas, penyakit Crohn, kistis fibrosis, dan gangguan pemulihan pasca operasi pankreas. Dan yang terakhir yaitu penyakit Gaucher dan cara mengatasinya. Penyakit genetik yang diturunkan dari orang tua ditandai dengan ketidakmampuan tubuh dalam memecah zat lemak, sehingga terjadi penumpukan lemak pada organ hati, sumsum tulang belakang, dan limpa. Penyakit ini belum bisa disembuhkan, namun pengobatan dapat diberikan untuk membantu meringankan gejala, mencegah kerusakan organ lebih lanjut. Pengobatan tersebut bisa berupa terapi, penggantian enzim, pemberian obat-obatan untuk
osteoporosis hingga operasi untuk memperbaiki kerusakan dalam tubuh akibat kelainan ini. Jika tidak diobati, penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi berupa kerusakan tulang, masalah kesuburan, pubertas yang terlambat, atau bahkan kematian. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Sekian dan terima kasih saya ucapkan, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.